Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat datang dalam ibadah minggu keempat sesudah Pentakosta, dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman saat ini disampaikan oleh Vikaris Nona Rinda Tangke. Ungkapan situasi. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemericik air, dan syahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari, seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia, bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini, kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam, nan permai karya cipta Allah yang Maha Agung. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah saat ini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita pada saat ini terambil dari Kitab Mazmur pasal 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertai juga. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua
Tuhan, kita masuk di dalam pengakuan dosa dengan cara berbalasan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati. Marilah mengaku atas segala dosa kita. Allah yang Maha Baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya cipta-Mu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajiban. Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban, padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya cipta-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur. Bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami seringkali mengeluhkan kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahimi, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan dengarkan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 sampai dengan 19 yang menyatakan, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar petunjuk hidup baru seperti yang ditulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-8 sampai dengan 10 yang menyatakan, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu ini adalah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat, marilah kita satu di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan, Engkau selalu melingkupi kami dimanapun kami berada. Roh Kudus menguatkan dan menyertai kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami, hinggap di dalam hati dan pikiran kami, sehingga melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami boleh memahami apa yang menjadi firman Tuhan saat ini. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 136 ayat 1 sampai ayat yang ke-26 yang menyatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang memukul kalah raja-raja besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan Og raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengikat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom.
Kitab Mazmur adalah kitab puji-pujian yang berisikan perenungan pemazmur akan karya Tuhan yang ajaib di dalamnya. Dan sini kita dapat melihat baik suka maupun duka, pemazmur menghayati semuanya itu oleh karena kuasa Tuhan yang menguatkan dan memperteguh imannya, sehingga meskipun ia ada dalam kondisi yang sangat sulit sekalipun, pemazmur tetap memuji Tuhan. Begitu juga dengan pembacaan kita pada saat ini, yaitu dalam Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 26. Di dalam perikop pembacaan kita dapat memahami adanya liturgi atau pujian-pujian agung yang dilantunkan di dalam bait suci. Di dalam pujiannya terdapat pemaknaan ungkapan syukur kepada Tuhan semesta alam. Dan bagi pemazmur, Tuhan adalah satu-satunya Allah yang maha kuasa dan tak tertandingi, sebab ialah sang pencipta bumi beserta isinya. Dan ia juga adalah sang pembebas dan penyelamat bagi umatnya dengan penuh kasih setia. Jika kita memperhatikan perikop pembacaan kita, anak kalimat dari pembacaan kita ini selalu diulang-ulang, yaitu bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita memahami bagaimana pemazmur menyelami kasih Allah, yaitu oleh karena penyelamatan dan pertolongan Tuhan, pemazmur tidak hanya menghayati itu terjadi di dalam kehidupannya saja, tetapi juga terjadi di dalam kehidupan umat yang mengasihi Tuhan. Dan dari pembacaan kita saat ini, kita memahami bagaimana kasih Allah adalah dasar dari semua tindakan demi kepentingan kita dan sumber dari segala ungkapan syukur kita. Kasih setianya meliputi kemurahannya, kesetiaannya, kebaikannya, dan semua itu oleh karena Tuhan menyayangi kita. Dan pemazmur meresponi semua itu dengan melantunkan puji-pujian yang diiringi permainan musik dan tari-tarian sebagai tanda bahwa ia ingin Tuhan selalu menyertai umatnya sampai selama-lamanya. Dari perenungan kita saat ini, kita dapat melihat bahwa ada pesan di dalamnya, yaitu untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah salah satu-satunya Allah yang patut kita puji dan patut kita sembah. Dan sebagai respon terima kasih kita kepada Tuhan, perlu kita lakukan setiap saat. Sama seperti halnya dengan pemazmur, ia melakukan lantunan-lantunan atau puji-pujian secara berulang-ulang. Karena kasih Tuhan pun kita rasakan berulang-ulang. Tidak ada putusnya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, dan tidak berkurang sedikit pun kasih-Nya kita terima. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa bulan ini kita pasti merasakan bagaimana pandemi COVID-19 ini mengubah hidup kita, mengubah pola pikir dan sebagainya. Bahkan banyak sekali hal-hal yang tidak terduga hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dan perubahan-perubahan itu tentu ada suka maupun dukanya. Akan tetapi marilah kita melihat adanya dampak positif
yaitu perubahan-perubahan baru yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat beriman kepada Tuhan. Beberapa contohnya adalah kita mulai benar-benar menjaga kebersihan, kesehatan, dan semakin memperhatikan keluarga kita dan juga lingkungan sekitar. Dulu mungkin kita acuh tak acuh dan tidak memiliki waktu untuk bertemu atau berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita. Kini kita mulai menata kembali perubahan hidup yang terjadi di dalam kehidupan kita, beserta dengan keluarga selangkah lebih baik. Meskipun mungkin saat ini kita juga ada di dalam pergumulan kita masing-masing. Kita melihat betapa banyak orang-orang di sekitar kita pun mau melihat Allah-Nya yang besar, Allah-Nya yang sanggup menopang kehidupannya terus-menerus. Dan sini kita melihat juga sekeliling kita, bagaimana orang-orang di sekeliling kita bersedia membantu dan juga memberikan semangat serta motivasi kepada kita. Tentu semua itu adalah hal kecil yang ada di sekeliling kita yang patut kita syukuri bersama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika dari diri kita sendiri kita mampu memulai semuanya itu dengan keteraturan hidup beriman, artinya kita mampu dan mau memberi bukti nyata akan karya penyelamatan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sama seperti pemazmur, di dalam sikap hidup berimannya, ia tidak hanya memandang Tuhan, bukan hanya sekedar Sang Pencipta, ataupun Tuhan yang membebaskan dan memberkati, tetapi juga membangun kehidupan yang teratur bagi umat yang dikasihinya. Dan di sini kita dapat melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Betapa ajaib Tuhan itu menopang dan menguatkan kehidupan kita, sehingga respon syukur itu haruslah kita layangkan selalu di dalam kehidupan kita bersama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita menutup bulan Pelkes. Bulan Pelkes adalah bulan keajaiban, yaitu bulan yang dimana kita kembali untuk memperhatikan, saling berbagi kasih, bahkan berbagi kekuatan bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang ada di dalam pos Pelkes atau pos pelayanan dan kesaksian. Dimanapun mereka berada, marilah kita rangkul mereka, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita pun, mari kita rangkul bersama. Karena kasih Tuhan itu agape. Kita memang tidak mampu membalas kasih Tuhan itu, tetapi melalui respon kehidupan kita yang mau terus bersyukur kepada Tuhan, kita mampu untuk melihat bahwa Tuhanlah yang ajaib, Tuhanlah yang besar, sehingga puji-pujian kita mampu menjadi satu kesaksian hidup kita bahwa kita memiliki Tuhan yang hebat. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah jemu memuji Tuhan, sebab Tuhan pun tidak jemu memberikan penyertaan dan berkat-Nya di dalam kehidupan kita bersama. Mari menjadi pelaku firman. Amin.
Jemaat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silakan duduk. Ada puji-pujian dari Bapak Ajay, dipersilahkan. Saat ku melangkah susuri gerbang suci-Mu, ku sadari ketidaklayakanku. Kau panggil aku, Kau sebut namaku, anakku, datanglah. Tak pernah ku bayangkan rencana dan rancangan-Mu bagi hamba-Mu yang bercela. Kau layakkan aku memikul salib suci-Mu di dunia ini. Ku berserah kepadamu Bapa, ku berserah kepadamu Yesus. Ini aku, utuslah aku sesuai dengan rencana-Mu. Saat ku melangkah susuri gerbang suci-Mu, ku sadari ketidaklayakanku. Kau panggil aku, Kau sebut namaku, anakku, datanglah. Tak pernah ku bayangkan rencana dan rancangan-Mu bagi hamba-Mu yang bercela. Kau layakkan aku memikul salib suci-Mu
Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan oleh karena kasih setiamu yang selalu kami rasakan. Kami boleh senantiasa hidup beriman ya Tuhan, hidup selalu mau disegarkan oleh firman-Mu. Melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar ini Tuhan, kiranya itu memperkuat iman kami, sehingga kami mampu ya Tuhan untuk menjalani hari-hari kami, segala aktivitas kami Tuhan dengan lebih baik, dengan penuh kasih setia Tuhan. Tuhan, kami bukanlah siapa-siapa tanpa Engkau. Sertai kami Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami selalu mengingat Engkau Tuhan, dan kami selalu mengucap syukur bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam setiap pergumulan kehidupan keluarga kami, kiranya Engkau juga topang Tuhan. Satu demi satu Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kehidupan kami, apapun itu Tuhan. Kami yakin dan percaya tangan-Mu menopang kami, dan tangan-Mu lah yang mendorong kami dan menguatkan iman kami untuk terus ada di dalam penyertaan Tuhan. Hingga pada suatu ketika Tuhan, kami mampu menjalani hari-hari kami oleh karena kuat dan hebat Tuhan yang selalu melingkupi kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini ada di dalam kelemahan tubuh. Kau tahu Tuhan, satu demi satu apa yang kami rasakan, apa yang kami keluhkan Tuhan, satu demi satu Engkau jamah Tuhan. Kau pulihkan kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya tiada yang mustahil jika Engkau ada dan menopang kehidupan kami, menjamah setiap tubuh kami yang sakit ini Tuhan, sehingga pemulihan yang asalnya daripada Engkau kami peroleh. Dan itu adalah ungkapan syukur yang tidak terhingga Tuhan di dalam kehidupan kami, yang selalu kami terima setiap saat. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami yang saat ini ada di dalam pertambahan usia, baik di dalam pertambahan usia diri sendiri maupun juga pertambahan usia perkawinan. Kau berkati Tuhan, Kau sertai setiap orang yang menjalankan dan merayakan Tuhan pertambahan usia tersebut, sehingga melalui kuasa Tuhan yang ajaib, pertambahan usia itu boleh dihayati dan terus dimaknai di dalam kehidupannya untuk menjadi pengikut Tuhan yang selalu mau hidup di dalam keteraturan, hidup di dalam lingkupan kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan, Kau berkati setiap aparat keamanan, presiden, seluruh pejabat yang ada. Satu demi satu Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka hikmat, sehingga melalui pelayanan mereka pun mampu mengabdikan diri kepada negara dengan baik Tuhan, dan mengantarkan negara ini menjadi negara yang makmur dan damai sejahtera Tuhan. Begitu juga dengan gereja kami berdoa Tuhan di dalam setiap pelayanan yang ada, khususnya di dalam gereja-Mu GPIB Peniel Balikpapan. Tuhan, di dalam pelayanan yang ada, di setiap unit misioner yang ada, Kau berkati setiap masing-masing bagian.
Kau berkati juga pelayanan Ibu Pendeta kami. Kau berkati keluarganya Tuhan, Kau berkati kesehatannya di dalam setiap pelayanannya yang ada Tuhan. Kiranya itu senantiasa terus menjadi sukacita bersama dengan jemaat ini. Begitu juga dengan majelis yang ada Tuhan, Kau juga berkati mereka satu demi satu ya Tuhan, di dalam setiap karya layan mereka di dalam gereja-Mu ini. Kiranya itu terus berkenan dan menjadi puji-pujian yang harum di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam pandemi COVID-19 ini, Tuhan, kiranya Engkau kuatkan kami, kiranya Engkau senantiasa Tuhan terus memberikan kami jiwa yang sanggup bermegah, jiwa yang sanggup untuk terus ada di bawah lingkupan kasih Tuhan. Sebab Engkaulah yang besar, sebab Engkaulah Allah di antara segala Allah. Kiranya Engkau senantiasa Tuhan terus memperkuat iman percaya kami, sehingga pandemi ini mampu kami jalani dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, banyak sekali doa-doa yang ingin kami utarakan kepadamu, tetapi Engkau tahu Tuhan, masing-masing hati kami yang mengharapkan Engkau, yang mendambakan Engkau di dalam perlindungan pengharapan kami. Kiranya itu kami sanggup layankan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan peliharalah kami di dalam kasih-Mu Tuhan, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 hingga 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keinginannya, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia
puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu, dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Kita tetap berdiri. Umat Tuhan, pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.